diapa-apain, nggak dipanasin, nggak dirawat, apa yang terjadi? Pasti mobilnya rusak, kendaraannya rusak, gitu. Nah, pernikahan juga sama, relationship juga sama. Kalau relationshipnya tidak dipakai ke tempat tujuan, nggak dipakai jalan, relationshipnya rusak. Makanya banyak yang cerai di tengah jalan, baru nikah berapa lama, akhirnya cekcok, banyak drama, toxic relationship. Itu karena tidak ada tujuannya. Jadi ciri-ciri pertama, apakah ini kendaraan yang baik atau enggak? Dua-duanya perlu tahu mau kemana. Itu dulu. Habis itu, kalau dua-duanya udah tahu mau kemana, yang berikutnya adalah mereka perlu mengusahakan dan membiasakan untuk berkomunikasi. Dua-duanya. Minimal salah satu lah. Kalau ada satu yang gak waras, tapi satu waras masih bisa selamat. Tapi kalau dua-duanya gak waras, udah. Tapi kan pasti akan lebih menyenangkan. Iya, cuma gini, kita kan tidak bisa mengendalikan pasangan kita kan. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran, perasaan, tindakan, dan kata-kata kita sendiri. Karena kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, maka kita bertanggung jawab atas kewarasan diri. Nah, untuk berkomunikasi, akhirnya tanggung jawabnya ke diri. Karena gue tahu gue pengen relationship ini adalah relationship yang bisa mencapai tujuan. Kita berdua udah sama-sama tahu nih tujuannya kemana. Maka gue perlu sadar diri kalau ada sesuatu, gue komunikasi, bukan nuntut. Karena kan kebanyakan nuntut, kamu gak komunikasi ya, karena kamu gak komunikasi, aku gak komunikasi juga. Itu kan sama aja melempar tanggung jawab, toh. Ya, betul. Betul. Ya, jadi sebenarnya satu pihak aja diri kita dulu ya, gimana dari diri kita ya, nggak usah menuntut pasangan untuk bisa berkomunikasi, tapi kitanya dulu nih yang harus bisa berkomunikasi, berusaha untuk mengkomunikasikan. Dan banyak orang salah paham, mereka pikir ngomong itu sudah komunikasi. Kan aku udah ngomong. Lah, bukan begitu. Komunikasi ngomong. Nah, Ayo, Lady sama Besti di sini coba chat. Komunikasi itu apa sih coba? Kalau komunikasi bukan ngomong, komunikasi apa? Jadi biar ada pembelajaran ini. Ayo, pada tahu nggak? coba ayo dijawab, komunikasi apa ya? Komunikasi itu bukan ngomong. Pada nggak tahu kayaknya ya. Nggak apa-apa. Makanya ada di sini kita ngobrol sekarang. Percakapan dua arah. Yakin? Percakapan dua arah apakah sudah terjadi komunikasi? Kan belum kan? Belum kan? Kalau cuma ngomong, aku pengennya A, ya udah nih aku kasih B, itu kan apakah itu sudah terjadi komunikasi? Bukan. Ngomong bukan komunikasi, mengutarakan bukan komunikasi. Saling ngomong dua arah juga bukan komunikasi. Terus apa sih komunikasi? Komunikasi adalah ketika ada dua orang sepaham atas satu hal yang sama. Sepaham. Jadi bukan cuma ngomong. Ya aku kan udah ngomong, kamu gak ngerti ya. Artinya belum terjadi komunikasi di situ. Berarti kuncinya adalah harus sepaham. Akhirnya harus ada yang Ada sepaham. dari obrolan ini. Akhirnya ketika sudah sepaham lebih clear nih apa yang mau diomongin. Karena banyak dari kita buru-buru ngomong sebelum mendengarkan. Dan satu kunci untuk memahami adalah mendengarkan. Nah, ya, betul. Betul. Setuju. Tapi nih Coach, aku mau nanya dulu nih. Tadi kan tentang ciri-ciri hubungan yang baik, yang bisa jadi kendaraan yang baik, itu tahu tujuan masing-masing. Tapi apakah tujuannya itu harus sama? Atau kalau ada nggak apa-apa? Ini juga perlu dibedakan mana yang tujuan, mana yang goal. Karena setiap orang punya path-nya masing-masing, tapi punya tema tema besar yang sama. Kalau tujuan yang masuk gua tujuan adalah, bayangkan lu mau mati besok, sebelum lu mati, apa yang sudah perlu tercapai di kehidupan lu? Apakah lu akan mikirin karir? Kan kayaknya bukan itu. Apakah akan mikirin duit? Kayaknya bukan itu juga. Nah itu maksudnya tujuan bersama. Kalau karir, goal, perlu nabung sekian, jalan-jalan, itu namanya goal. Kalau tujuan, itu tuh tujuan akhir. Gue mati, gue mau ngapain gitu. Sebelum gue mati, gue mau meninggalkan apa di dunia ini. Mau gitu. apa sih, ya. Emang agak dalam. Oke, clear. Iya, betul. Oke. Berarti itu ya arah tujuan di sini maksudnya ya, bukan goals tadi ya, bukan pencapaian yang mungkin arahnya. Iya, kalau pencapaian kan akhirnya ke materi. Kan, pemenuhan materi gitu ya. Sementara kalau tujuan bersama tuh lebih ke arah gini. Ketika kita mencapai tujuan itu, kita ngerasa lebih
perjalanan, nanti di tengah-tengah ada pencapaian. Yang paling atas itu adalah self actualization. Dan self actualization itu nggak ada hubungannya sama materi, nggak ada hubungannya sama income, nggak ada hubungannya sama jabatan, tapi ada sesuatu tuh, lu yang perlu tahu tuh, Dimas. Ya, ya. Dan pas bisa jadi tiap orang beda-beda ya. Iya, pasti ya. Oke, kita lanjut nih, Coach, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tip tadi nih, kendaraan yang baik ini, di relationship goals ya, kendaraan yang baik ini bisa dibuat bersama kah atau ditemukan di karakter masing-masing gitu saat menjadi pasangan, atau sebenarnya bisa dibangun bersama? Mungkin lebih tepatnya bukan apakah bisa dibangun bersama, tapi perlu dibangun bersama. Kalau perlu, perlu. Gue gak ngomong harus ya. Gue dari tadi gak ngomong harus, karena gak ada yang harus di muka bumi ini menurut gue. Ya kalau mau lakuin aja, kalau lu perlu lakuin, kalau nggak harus itu kan misalnya terpaksa, saya harus gitu. Ini mah kalau mau aja. Iya, kalau jadi mau kan, kalau perlu kan sukarela. Kayak saya mau sholat, saya perlu sholat, sama saya harus sholat, itu 3 makna yang sangat beda kan. Nah, jadi kalau jadi perlu dibuat bersama, dan bahkan menarik ya kalau teman-teman ladies yang ada di sini, bestie yang ada di sini belum pada nemuin jodoh sejatinya, dari sekarang tentuin gua tuh mau ngapain sih, tujuan hidupku tuh apa, satu. Terus yang kedua, perlu kenal sama diri sendiri dulu, sehingga lu tahu partner seperti apa yang tepat untuk ngebantu lu bekerja sama mencapai tujuan hidup tersebut. Karena kalau lu nggak kenal diri lu sendiri dan lu nikah hanya modal suka, dia ganteng ya, dia tajir ya, aku mau sama dia gitu ya. Atau dia baik pas ketika pas lagi PDKT doang, tapi nggak dicek benar-benar apakah tuh kalian kompatibel atau enggak, prinsipnya punya prinsip yang sama atau enggak, atau selaras atau enggak. Akhirnya nanti pasti makan hati karena nggak selaras, nggak jalan. Ini baiknya ya, kalau belum nikah buru-buru bikin itu dulu sehingga lu tahu cowok yang paling bagus buat lu tuh yang mana. Itu satu. Tapi kalau lu udah kepala nikah, ya coach aku udah belasan tahun nikah nih, ternyata kita beda nih coach, piye coach gitu kan. Nah disitulah gunanya komunikasi, karena komunikasi adalah bikin dua hal yang tidak sepaham jadi paham kan, jadi sama. Memang prosesnya tidak mudah, tapi perlu dimulai dari memahami dulu. Jadi sebelum menuntut dia memahami kita perlu ngerti dulu dia tuh mikir gini karena apa sih, dia ngelakuin ini karena apa sih, pola pikirnya apa sih, dia punya belief apa sih, dia punya tujuan hidup apa sih. Kalau itu udah clear, udah paham, kita gampang dansanya tuh, kita gampang dancing untuk bisa nyari jalan tengahnya. Oke. Berarti sebenarnya poinnya sebelum akhirnya mencari yang bisa membangun kendaraan bersama ini, kita baiknya kenal dulu ya sama diri kita, karena kan kalau belum kenal kita juga bingung ya pasti. Kalau kitanya aja nggak tahu kita gimana, apalagi karena tren pernikahan makin kesini makin turun, perceraian makin kesini makin naik. Itu karena apa? Karena asal nikahnya. Dan yang gue sebut dengan asal, gini, banyak orang mikir, oh itu karena ketika nikahnya belum saling kenal kali, dan mereka menganggap kenal itu sama dengan pacaran dulu sekian tahun, belas tahun. Padahal bukan itu kuncinya sih, tapi lebih ke arah mengenal diri sendiri dan mengenal manusia itu beroperasi seperti apa sehingga gue bisa menyesuaikan diri. Beradaptasi ya sebenarnya. Selain udah tahu diri sendiri, juga bisa beradaptasi dan udah tahu ya sistem kerja. Orang tuh berbeda-beda gitu. Jadi kalau ada perbedaan nggak langsung dijadikan konflik yang drama ya. Karena konflik itu perlu. Kalau lagi di relationship gak ada konflik itu flat. Lu perlu konflik, bahkan konflik adalah sarana untuk lu naik kelas, untuk kita berdua naik kelas, si pasangan, si suami dan si istri itu. Cuma yang nggak perlu itu adalah drama. Jadi jauh-jauhin deh drama. Drama sama konflik itu beda. Coba, pada tahu nggak bedanya apa guys? Konflik sama drama guys? Pada tahu nggak? Coba ya kita tanya nih. Pada tahu nggak nih bedanya konflik sama drama apa nih? Pada mikir apa ya? Gak tahu. Nah itulah, kalau gak tahu seringnya jadinya jatuhnya ke drama. Kalau drama itu driven by ego biasanya, gak mau kalah. Kalau konflik driven by problem, memang ada problem. Gue percaya prinsip A, lu percaya prinsip B. Gimana caranya biar kita selaras? Itu problem.
Tapi kalau drama, ya aku gak mau digini, ini kamu mah jahat banget sih, aku gak suka, aku gak tahu, pokoknya aku diemin kamu. Itu drama. Drama itu bukan masalah dijadiin masalah. Kalau problem, bener-bener ngobatin masalah gitu. Itu sih, itu generalnya. Oke. Iya. Tapi ini bener banget sih ya. Jadi kalau udah ada drama mah ya udah ya. Ya udah. Ya udahlah, nggak Iya. susah itu mau menyelesaikan ya. Karena ya tadi egonya yang mendominasi ya. Oke. Pertanyaan aku nih selanjutnya. Jadi sebenarnya gimana sih caranya supaya Kita pengen tahu journey-nya kemana. Misalkan kita pengen keliling Eropa, kan kita punya kebebasan milih kendaraannya. Kalau kita tahu tujuannya, kita tahu kendaraan apa yang paling tepat ke sana. Contoh, kita pengen ke Eropa, bisa nggak nyampe naik sepeda? Bisa, tapi lama sekali. Ya toh? Enaknya memang pakai pesawat. Nah, tapi akhirnya kan kita jadi ngitung. Kalau gue pengen naik pesawat, ongkosnya berapa ya? Betul nggak? Apa yang perlu gue prepare ya? Perlu bawa uang berapa ya? Apa aja yang perlu dibawa ya? Sama, kalau kita pengen punya kendaraan yang layak untuk dibawa ke kendaraan, nomor satunya adalah sadar dulu apa sih kita mau kemana, sehingga kita bisa milih kendaraan yang tepat buat kita kayak apa gitu. Dan kalau sudah Iya, benar. tahu kendaraannya kayak apa, kita bisa tahu pilotnya siapa, nanti yang jadi pilot, kopilot siapa gitu, partnernya siapa untuk kebangun kendaraan itu gitu. Yang penting udah tahu dulu diri sendiri dan akhirnya tahu tujuannya juga apa. Kemudian jadi tahu persiapan menuju ke sana tuh harus ngapain sampai akhirnya nanti bertemu pilot atau co-pilot yang memang cocok untuk mengendarai kendaraan bersama kita gitu ya. Capai tujuan itu. Wah, menarik banget ini sampai ada yang bilang nih, wah benar-benar arisan episode kali ini terseru katanya. Pasti berarti banyak banget nih yang pengen tahu sebenarnya tentang si relationship ini ya ternyata. Oke. Dan kemarin nih coach, pertanyaan dari aku cukup. Nah kemarin tuh kita udah buka kolom question di posan kita. Terus ini udah ada beberapa pertanyaan yang aku pilih. Aku coba bacain ya. Pertama, oh ya ini pertanyaan yang terpilih bakal dapetin sepatu Lomari. Jadi nanti boleh DM ke Minlo untuk pilih sepatunya mau yang mana. Nah, pertanyaan pertama dari Kak Mila Amalia Hairunisa. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya ada 4, cuma pertanyaan nomor 1, 2, 3 itu udah terjawab mirip sama pertanyaan kita tadi. Nah, pertanyaannya yang keempat adalah adakah faktor-faktor yang dapat menyebabkan si relationship goals tidak tercapai? Ada. Ada ya? Ada. Yang gini, sebenarnya untuk sukses di kehidupan romansa, di percintaan, itu nggak ada bedanya sama sukses di kehidupan secara general. Sama persis. Karena ujian sesungguhnya dari kehidupan romansa itu bukan ditinggalin, bukan diselingkuhin, bukan di PHP-in, bukan itu ujiannya. Ujiannya adalah ujian soal kesadaran. Sadar bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Ketika kita lupa dengan kesadaran itu, cenderung kita yang main jadinya ego. Dan ketika yang main ego, ujungnya pasti jadi drama. Ketika kita ngebangun kendaraan bersama, relationship bersama, itu pasti ada konflik, tidak mungkin tidak. Nah, yang faktor yang paling menghalangi seseorang untuk tidak jadi itu si kendaraannya untuk jadi mulus adalah tidak waras. Waras tanda kutip ya. Maksud gua waras adalah tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya sendiri. Karena satu-satunya modal untuk mengendalikan pikiran dan perasaan adalah awareness tadi. Nah, sebenarnya ujian di kehidupan romansa adalah ujian menjaga kesadaran, waras atau enggak gitu loh. Benar-benar, jadi ujiannya adalah ada, bisa tidak tercapai saat kita nggak sadar ya, saat kesadarannya itu menghilang, jadinya malah dikuasai oleh ego tadi gitu ya. Wah, oke. Pertanyaan berikutnya nih coach, dari Maulia _AP. Kak, gimana sih cara dan tipsnya untuk menjadi relationship goals yang kita impikan agar keharmonisan tetap terjaga? Nah, jadi terutama untuk yang sudah menikah dan menjalani hubungan yang lama, terkadang ada perbedaan pendapat, kurang komunikasi dan kurangnya waktu bersama karena kesibukan
itu punya kebutuhan untuk intimacy, eh, hubungan yang apa ya istilahnya, yang dalam, yang bukan romantis, sebenarnya intim, yang intim, ngerasa dimengerti, ngerasa dicintai. Kebanyakan wanita tidak bisa hidup di relationship yang dia gak ngerasa dicintai, gak ngerasa dimengerti, dan tidak ngerasa dapat keintiman. Nah, itu wanita ngertinya tentang diri sendiri, saya butuhnya itu. Tapi banyak wanita tidak ngerti pria butuhnya apa. Nah, si pria, yang pria butuhkan adalah penghargaan dan kejantanan. Bahwa dia berguna untuk hidup lu, bahwa dia berharga untuk hidup lu, dan dia adalah pahlawan untuk hidup lu. Itu kebutuhan pria. Nah, yang jadi salah adalah karena si wanita tahu butuhnya dimengerti, butuhnya intimasi. Dia pikir pasangannya butuh intimasi juga. Jadi ketika ngasih, akhirnya ngasih intimasi, ngasih perhatian, ngasih udah makan atau belum. Padahal cowok mah gak butuh itu. Dan akhirnya kan banyak pasangan ngomong kayak gini, gua udah ngelakuin segalanya buat lu, tapi lu gak ngerti juga. Ya iyalah, lu ngelakuin segalanya yang tidak dia butuhkan. Jadi dia gak ngerasa. Sebaliknya si cowok juga sama. Si cowok ngertinya, dia butuhnya penghargaan. Maka kalau gue pengen bikin istri gue bahagia, gue pengen ngasih penghargaan, ngasih pujian. Cewek gak butuh itu. Cewek butuhnya ketemu di sini, press hadir sama gue ngobrol, ya toh. Nah makanya pahami ini dulu kedua, dan cari cara gimana caranya gue bisa fulfill need dia dulu. Karena gini, Nelson Mandela bilang, cobalah mengerti sebelum dimengerti. Itu Nelson Mandela yang bilang. Jadi lu perlu fulfilling dulu needs dia awalnya sedikit. Nanti ketika udah dia ngerasa berharga, dan biasanya nih cowok nih kalau udah kesentil nih apa yang dia butuhin, dia akan tiba-tiba romantis. Kok kamu jadi ngerti sih? Nah, ketika udah momennya enak, baru ngomong, ini loh mas, aku nih butuhnya ini. Nah, dan komunikasikan apa yang penting buat saya, apa yang tidak bisa saya toleransi, dan apa yang saya harapkan ke depannya. Karena kebanyakan orang ketika punya ekspektasi itu pakai bahasa kolbu. Harusnya kamu ngerti dong. Lah, piye? Gimana cara kumaha? Caranya orang bisa ngerti kalau nggak diomongin. Iya. Dukun kali ya. Perlu dikomunikasikan. Oke. Berarti sebenarnya kita tuh sering memberikan sesuatu yang kita inginkan sebenarnya, bukan yang pasangan kita tuh sebenarnya inginkan gitu ya. Jadi kayak ya butuhkan. Jadi kayak Ngomong apa ini gitu, tapi ya biasa aja gitu. Iya, tapi diam aja ya. Iya. Oke, menarik. Berarti itu ya kuncinya untuk menjaga keharmonisan ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Mahar 29, halo Minlo, bagaimana mengatasi permasalahan perbedaan pola pikir atau pendapat dalam suatu pencapaian tujuan ke depan? Baik nggak sih kalau salah satu harus mengalah tapi dalam hatinya tuh Nah itu dia. mengalah? Itu juga salah satu yang menghentikan tadi kan, driven by ego kan. Soal kalah gak kalah kan. Karena relationship itu bukan soal kalah, bukan soal kalah, bukan soal mengalah, bukan soal menang. Bukan soal itu, tapi soal gimana caranya kita mencapai tujuan kita bareng-bareng. Itu toh. Nah, karena relationship kebanyakan dijalani hanya bermodalkan saya suka doang, hanya modalnya suka dan tidak ada tujuan, akhirnya karena tujuan besarnya gak ada, hal kecil jadi masalah. Itu problemnya. Jadi yang pertama adalah itu dulu tuh, tujuannya tuh mau kemana. Kalau tujuannya udah enggak, udah jelas, udah clean and clear. Yang kedua, sadari bahagia lu tanggung jawab lu, perilaku lu tanggung jawab lu. Karena nanti ketika lu meninggal ditanya sama Allah kenapa lu gak bahagia, lu pasti yang ditanya adalah apa yang lu lakukan dengan pikiran lu, apa yang lu lakukan dengan perkataan lu. Lu sendiri yang tanggung jawab. Kita nggak tanggung jawab atas kehidupan orang lain. Habis tanggung jawab, terus yang ketiga latihan berkomunikasi. Gitu sih. Jadi kalau misalkan beda pendapat ya nggak apa-apa, ya memang itu proses konflik. Beda pendapat itu proses konflik. Nah tinggal masalahnya ini mau mindsetnya menang kalah atau mindsetnya menang-menang. Nah itu dia. Karena kalau gua ya, jika komunikasi dilakukan secara baik, yang tadi yang versi kita ya, yang memang sudah memahami, yang udah ada satu pemahaman yang sama, maka tidak ada salah satu yang mengalah. Karena dua-duanya menang, dua-duanya ngerasa paham. Nggak ada ya aku ngalah. Betul. Karena dua-duanya menang, dua-duanya dapat apa yang mereka mau. Nah, cuman yang biasanya ngomong, jangan dong, nanti lu kalah. Itu tuh ego. Ya. Berarti kalau
masih ya udahlah gue ngalah aja. Itu tuh padahal Iya. gue tuh masih ada ya. Nah, oke. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, sebenarnya kayak baru. Pertanyaannya tadi sebelum kita live aku baru ketemu. Nah, ini jadi pertanyaannya cukup bagus nih. Dari IMTNRHMM, aku nggak tahu dibacanya gimana. Nah, jadi mau nanya, dengan boomingnya kata relationship goals di media sosial, apakah tidak membuat suatu hubungan saling menutup untuk terlihat bak pasangan yang sempurna? Itu dia, itu yang dari awal kita bilang, relationship itu gue nggak sepakat ada kata relationship goals, karena yang benar adalah relationship hanya sarana, prasarana, bahkan perasaan kita itu adalah sarana juga. Bahagia juga kan nggak menikah, nggak itu juga kan bisa untuk bahagia. Bahkan justru gue khawatir dengan mereka yang pengen nampilin kehidupannya bahagia. Gue khawatir. Ada risetnya bahkan, mereka yang posting mereka sedang romantis sama pasangannya adalah mereka yang sedang punya masalah sama pasangannya. Dan semakin mereka sering postingnya secara interval, semakin besar masalahnya. Itu yang biasanya terjadi. Ini ada risetnya soalnya. Nah makanya, biasanya yang kayak begitu lahir dari orang yang tidak punya security sama dirinya sendiri. Atau yang kita sebut dengan insecure. Self-esteem masih rendah, dan akhirnya soal banding-bandingin. Dan media juga ya, media kan melihat ada yang rame, dimeledakin. Makanya kalau kita nggak mau ikut yang begitu-begitu, makanya gua agak jarang tampil di TV karena gua nggak sepaham dengan apa yang ada di media. Media kan menciptakan mempotret cinta itu hanya sebagai cinta-cintaan yang gitu-gitu doang gitu ya. Padahal kan enggak gitu. Sedalam itu loh relationship tuh. Iya. Berarti sebenarnya kita juga harus menyaring informasi yang mau kita terima ya, karena apalagi sekarang udah zamannya sosial media, informasi bertebaran dari mana aja, dan kadang bukan orang yang memang bergerak di bidangnya yang ngomong, tapi bisa langsung didengar gitu. Jadi soalnya balik lagi ke kita ya. Topik cinta itu mana yang bisa adalah topik yang paling sering diomongin sama orang yang nggak ngerti apa itu cinta. Oke. Iya benar sih. Benar ya. Betul. Oke, wah seru banget hari ini nih, seru banget. Aku juga dapat banyak insight. Makasih banyak, Coach. Nah sebelum kita menutup, kita bikin kuis dulu kali ya. Kita cek nih tadi Besti dan Adis saya sudah pada dengar dengan seksama belum nih materi yang kita sharing hari ini. Dari mau aja, aku aja udah lupa tadi ngomong apa. Oke. Jadi pertanyaan pertama. Jadi ini nanti aku pilih berdasarkan yang muncul pertama di aku dan